Pada bab ini kita akan membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu apa? Jadi, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik karena zat elektrolit di dalam larutannya itu terurai menjadi ion-ion yang bermuatan listrik. Nah, dia bisa bergerak bebas tuh, makanya bisa menghantarkan listrik. Nah, kemudian yang kedua ada larutan non-elektrolit namanya. Namanya juga non-elektrolit ya, jadi kebalikan dari elektrolit. Larutan non-elektrolit itu tidak bisa mengantarkan arus listrik karena zat non-elektrolit itu dia tidak terurai menjadi ion-ion tetapi tetap dalam bentuk molekul yang bermuatan listrik. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai larutan elektrolit dulu. Nah, larutan elektrolit di sini ada elektrolit kuat dan lemah. Untuk yang elektrolit kuat, larutan yang mengalami ionisasi sempurna. Nah, untuk yang elektrolit lemah, dia tidak terionisasi sempurna, tapi sedikit ionisasinya. Ini beberapa perbedaan dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk yang pertama, di sini dalam larutan elektrolit kuat itu bisa terionisasi sempurna. Sedangkan untuk yang lemah, dia sebagian terionisasi. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, jumlah ion dalam larutannya itu sangat banyak. Jadi sesuai tadi kan dia terionisasi sempurna tuh. Jadi semuanya bisa terionisasi ion-ionnya. Sehingga dia punya jumlah ion juga banyak. Nah, untuk yang elektrolit lemah karena dia terionisasi sebagian, jadi jumlah ion yang dia punya juga sedikit gitu. Kemudian yang ketiga, menunjukkan daya hantar listrik yang kuat. Karena dia punya ion dalam jumlah yang banyak, jadi dia bisa menghantarkan listrik dalam lebih kuat gitu daripada elektrolit lemah yang mana jumlah ionnya itu lebih sedikit. Jadi itulah alasan kenapa yang kuat itu menunjukkan daya hantar listrik yang lebih kuat tadi. Kalau elektrolit lemah itu dia daya hantar listriknya lebih lemah juga. Kemudian yang keempat, derajat ionisasinya mendekati 1. Sedangkan untuk yang lemah itu dia kurang dari 1. Oke, setelah itu kita bahas mengenai reaksi ionisasi dari larutan elektrolit. Untuk larutan yang pertama, larutan elektrolit kuat. Nah, ada beberapa senyawa yang termasuk ke elektrolit kuat nih. Yang pertama di sini ada asam kuat, basa kuat, sama garam. Kita bahas yang pertama asam kuat. Jadi senyawa asam itu bentuknya seperti ini, X. X itu adalah banyaknya atom H dalam suatu senyawa asam itu. Dan Z. Z ini adalah unsur-unsur yang akan berikatan dengan H. H ini adalah hidrogen, tapi dalam asam kuat, maksudnya adalah dalam senyawa asam, biasanya dia dibaca asam gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada HXZ, artinya asam nama unsur dari Z itu. Contohnya HCl misalkan. H-nya itu dibaca asam, Cl-nya nanti jadi klorida. Jadi namanya adalah asam klorida, seperti itu. Nah, ketika asam kuat ini terionisasi, dia terionisasi sempurna, jadi dalam bentuk ion-ionnya. Hanya nanti dalam bentuk H+, kemudian Z-nya X-. Nah, kenapa di sini ada koefisien X di depan H? Karena ini untuk menyetarakan si muatan si H. Di sini kan muatannya 1. Nah, di sini Z itu muatannya X-. Bisa jadi 1, nanti sama dengan H, bisa jadi 2 lebih dari H, bisa jadi 3 dan seterusnya. Oleh karena itu nanti di sini dilambangkan koefisiennya itu akan mengikuti banyaknya X ini. Nah, atau juga bisa masuk ke penyetaraan reaksi juga. Nah, untuk bab penyetaraan reaksi itu akan dibahas setelah bab larutan elektrolit, kemudian redoks, dan baru persamaan reaksi. Penyetaraan persamaan reaksi. Tapi kalau misalkan kalian mau belajar itu untuk memahami ini juga bisa.
Kalian bisa buka di playlist kita untuk materi penyetaraan reaksi. Oke, contoh untuk asam kuat di sini ada HCl seperti yang saya katakan tadi. HCl. Jadi ketika HCl ini diuraikan, penguraiannya akan membentuk H+ dengan Cl-. Nah, di sini nggak ada koefisien ya. Koefisiennya sebenarnya 1. Karena di sini 1 kan. Muatannya sudah sama. Jadi tidak perlu ditambahkan. Kemudian untuk H2SO4 termasuk asam kuat juga, dia ketika terjadi penguraian akan membentuk H+ dan SO4 2-. Nah, di sini ada koefisiennya 2 untuk menyetarakan muatannya di sini 2-. Nanti 2 kali 1+ jadi 2+ gitu. 2+ ditambah dengan 2- 0 kan. Nah, jadi nanti sesuai gitu. Ruas kiri yang ini H2SO4 ini kan gak ada muatannya, dengan ruas kanan nanti habis muatannya, jadi dia akan setara begitu. Kemudian selanjutnya ada yang basa kuat. Basa kuat itu punya rumus seperti ini, M dalam kurung OH X. X itu adalah banyaknya atom OH. Nah, OH ini hidroksida. Nah, basa biasanya mempunyai atau ditandai dengan adanya OH itu. Nanti dia ketika terjadi penguraian akan membentuk MX+ plus XOH-. Sama ya, adanya koefisien di sini untuk menyetarakan atau menghilangkan si muatannya biar sama. Ruas kiri dengan ruas kanan tanda panah. Produk dengan preaksi. Preaksi itu yang sebelah kiri tanda panah dan produknya adalah sebelah kanan tanda panah. Contoh untuk basa kuat di sini ada NaOH. NaOH, natrium hidroksida. Na itu bisa diuraikan menjadi Na+. Maksudnya adalah NaOH ini jika dia dilakukan penguraian atau dilarutkan akan membentuk ion Na+ dan OH-. Nah, ini kan sudah terurai sempurna ya, terionisasi sempurna. Makanya dia termasuk ke elektrolit kuat. Kemudian untuk contoh berikutnya ada BaOH 2 kali. Ba-nya itu jadi 2+, kemudian di sini 2OH-. Nah, yang 2-nya ini untuk menyetarakan muatannya. Di sini kan 2+. Di sini 1-, biar sama jadi ditaruhlah 2. Jadi nanti ketika dikali jadi 2 kali 1- jadi 2-, ditambah dengan 2+, 0 kayak gitu. Kemudian untuk yang garam, nah garam di sini sebenarnya adalah hasil dari reaksi antara asam dengan basa, dimana ketika asam dengan basa direaksikan akan membentuk air dan garam. Contohnya NaCl. Na ini sebenarnya asal muasalnya dari sini, NaOH. Kemudian Cl itu asal muasalnya dari HCl. Ketika dia bereaksi si NaOH dengan HCl akan membentuk garam NaCl dan air nanti. Nah, si garam ini kalau diuraikan atau dilarutkan nih ya, dia akan membentuk Na+ dengan Cl-. Jadi terurai sempurna atau terionisasi sempurna dan tidak bisa kembali. Nah, kemudian Na2SO4 juga termasuk garam. Garam dari NaOH basa bereaksi dengan H2SO4 dari asam sebagai asam. Bereaksi membentuk air dan garam. Garamnya adalah Na2SO4. Ini. Ketika dia dilarutkan akan membentuk Na+ dan SO4 2-. Selanjutnya ada elektrolit lemah. Yang termasuk elektrolit lemah ternyata ada asam lemah dan basa lemah. Untuk asam lemah di sini sebenarnya rumusnya sama dengan yang asam kuat. Sama HXZ juga, tapi tanda panahnya yang membedakan. Kenapa? Karena kita tahu tadi elektrolit lemah itu kan cirinya adalah
dia terionisasi sebagian ya. Jadi tanda panah bolak-balik ini maksudnya adalah produk ini bisa menjadi bereaksi dan bereaksi bisa menjadi produk. Jadi bisa kembali lagi karena kan tidak terionisasi sempurna. Ada molekul-molekul yang masih belum terionisasi karena dia elektrolit lemah atau asam lemah di sini terionisasi sebagian. Jadi ada yang sudah dalam bentuk ionnya, ada juga yang masih dalam bentuk molekulnya. Contohnya yang mana? Contohnya di sini ada CH3COOH. Untuk H-nya ini, kemudian CH3COOH. Ini tanda panahnya bolak-balik ya. Sini. Kemudian ini juga bolak-balik H2SO3. Kemudian yang basa lemah di sini sama dengan basa kuat rumusnya, tapi bedanya cuma tanda panah bolak-baliknya saja. Penjelasannya juga sama dengan asam lemah tadi. Contohnya yang mana? Contohnya di sini ada NH4OH. Tanda panahnya bolak-balik. Ini juga tanda bolak-balik. Kelupaan ditulis tadi. Nah, Na4OH ini akan dilarutkan kemudian membentuk NH4+ dan OH-. Nah, nanti yang produk ini bisa jadi bereaksi kembali gitu. Karena kan masih dalam bentuk molekul dan ionnya. Nah, kemudian AlOH 3 kali atau aluminium hidroksida, ini termasuk basa lemah. Dia akan terurai menjadi Al3+ dan 3OH-. Oke. Kemudian untuk senyawa ionik dan senyawa kovalen polar. Kita ketahui bahwa senyawa kimia itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada yang ionik dan kovalen. Nah, untuk yang ionik ini umumnya itu dia senyawa elektrolit. Nah, senyawa ionik ini adalah ikatannya itu antara logam dengan non-logam. Jadi, senyawa ionik itu terbentuk dari logam dan non-logam yang bereaksi kemudian membentuk senyawa ionik. Untuk logam itu umumnya kation dan non-logam itu umumnya anion. Yang lebih jelasnya, ini sudah ada materinya untuk tata nama senyawa. Nanti di situ dijelaskan tata nama senyawa ionik, tata nama senyawa kovalen juga. Bisa dilihat di playlist materi untuk kelas 10. Kemudian contoh dari senyawa ionik itu yang mana? Ini ya, ada NaCl. Dia terbentuk dari Na+ dan Cl-. Nah, NaCl itu kalau terurai, ini ya, dia akan membentuk Na+ dan Cl-. Jadi, asal muasal dari NaCl ini adalah senyawa logam dan yang non-logam. Kemudian untuk senyawa kovalen, dia ikatan itu antara non-logam dan non-logam. Jadi sama-sama anion. Contohnya di sini H2SO4, NaOH, dan sebagainya. Nah, yang senyawa-senyawa ini termasuk elektrolit ternyata. Padahal nih ya, NaCl itu kan tadi senyawa ionik dia kan. Nah, yang ini H2SO4, NaOH, CH3COOH, kemudian NH4OH dan HCl itu senyawa yang berikatan kovalen, sama-sama minus. Dia sama-sama non-logam. Tetapi dia juga termasuk larutan elektrolit. Nah, kenapa dia bisa termasuk larutan elektrolit? Karena ini ada pengecualian. Jadi untuk senyawa kovalen polar, hanya untuk senyawa kovalen polar ya. Kovalen polar itu termasuk dia bisa menghantarkan listrik. Jadi termasuk larutan elektrolit si kovalen polar ini. Nanti yang kovalen non polar itu tidak termasuk larutan elektrolit karena tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, senyawa kovalen polar itu dapat menghantarkan listrik dalam bentuk larutan, tapi dia tidak dapat menghantarkan listrik dalam bentuk lelehannya. Oke. Nah, kemudian untuk larutan non-elektrolit bagaimana? Kita sudah bahas tadi berbagai macam larutan elektrolit, ada yang kuat, ada yang lemah,
kemudian ternyata senyawa ionik dan kovalen polar itu termasuk larutan elektrolit juga. Nah, untuk yang larutan non elektrolit itu seperti apa? Di sini yang non elektrolit itu ada senyawa organik. Senyawa organik itu ternyata bukan non elektrolit ya, dia tidak bisa mengantarkan listrik. Kemudian untuk senyawa kovalen non polar juga termasuk larutan non elektrolit. Kalau kovalen polar kan termasuk elektrolit tuh. Nah, kebalikannya di sini untuk yang non polar termasuk larutan non elektrolit. Nah, itu saja untuk pembahasan mengenai elektrolit dan non elektrolit. Jika kalian masih bingung, bisa tanyakan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.